Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran biologi keren bersama saya Bu Sumini. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian dalam keadaan sehat ya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang hereditas. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu hereditas pada manusia. Anak-anak, materi ini sangat menarik. Mengapa? Karena anak-anak nanti bisa menjumpai kejadian ini di lingkungan kalian. Oke, siap ya? Ingat, prinsip belajar kita hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hereditas pada manusia. Untuk membahas materi ini kita masih mengingat lagi materi tentang gen ya. Ini masih terkait, yaitu bahwa gen itu terdapat di dalam kromosom. Bahwa kromosom sendiri itu terdapat di dalam sel ya, yang terdapat dalam sel, dan anak-anak sudah mengetahuinya bahwa kromosom itu ada yang kromosom yang berada di dalam kelamin, terpaut di dalam kelamin atau gonosom, maupun di dalam sel tubuh. Nah, kromosom yang terpaut seks atau kelamin itu ada yang terangkai kromosom Y atau kromosom X. Baik, sebelum kita membahas hereditas pada manusia, anak-anak perlu memahami bahwa gen terpaut pada kelamin atau rangkai kelamin itu bisa terjadi pada hewan. Misalnya pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Ya. Pada materi sebelumnya telah kita bahas persilangan pada Drosophila melanogaster. Itu ada yang bermata merah, ada yang bermata putih. Nah, tentunya yang bermata putih itu merupakan mutan ya, hasil dari peristiwa mutasi. Nah, ini adalah contoh rangkai kelamin pada hewan. Kemudian pada lalat maksudnya. Kemudian juga terjadi pada kucing ya, pada kucing. Nah, pada kucing, anak-anak kalau mengetahui di lingkungan kalian itu ada kucing yang belang tiga ya. Ada hitam, ada warnanya ada putih, kemudian ada coklat muda atau belang tiga, atau kita sebut kucing telon. Itu namanya kaliko ya. Belang tiga itu mesti jenis kelaminnya betina. Ini adalah gen yang terangkai kelamin pada hewan ya. Berikutnya, kalau gen terangkai kelamin pada manusia ya, misalnya adalah buta warna ya, buta warna. Apa itu buta warna? Anak-anak sudah mengetahui dari literasi atau dari yang kalian baca sebelumnya, bahwa ini adalah kelainan yang tidak bisa membedakan warna ya. Ada buta warna total, ada buta warna parsial, hanya beberapa warna saja yang dia tidak bisa membedakan. Nah, kaitannya dengan materi ini bahwa buta warna itu dibawa oleh gen resesif, yaitu C kecil, dan ini terangkai kromosom X ya.
secara umum ini diderita oleh kaum laki-laki, ya. Tetapi perempuan juga ada, tetapi yang banyak laki-laki. Nah, nanti akan kita bahas contoh persilangannya. Nah, ini misalnya wanita normal tapi membawa sifat, ya, ini sebagai induknya, menikah dengan laki-laki buta warna. Nah, ini genotipnya. Kemudian kita tentukan gamet, ya, gametnya. Kalau XC kecil, maka gametnya gen-gen akan memisah secara bebas, maka gametnya adalah X dan XC kecil. Sedangkan yang ini gametnya XC kecil Y. Nah, seperti pada persilangan hukum Mendel kemarin, cara menyilangkannya sama, bahwa gen-gen akan berpasang-pasangan secara bebas. Di sini kita buat papan catur sehingga diperoleh filial atau F1, keturunan anak yang pertama, bahwa XC kecil berpasangan, ini fenotipnya wanita normal karier. Kemudian XC kecil berpasangan dengan XC kecil, maka wanita buta warna. Kemudian yang ini X berpasangan dengan Y, hasilnya ini laki-laki normal. Kemudian XC kecil berpasangan dengan Y, hasilnya ini adalah laki-laki buta warna. Jadi dari persilangan ibu yang normal karier menikah dengan ayah atau laki-laki yang buta warna, maka persentase anak-anaknya itu adalah 25%-an. Mulai wanita karier, wanita buta warna, laki-laki normal, dan laki-laki buta warna. Bisa difahami anak-anak ya? Mudah sekali. Kemudian contoh yang kedua dari gen terangkai kelamin yang terpaut kromosom X, yaitu hemofili. Ya, hemofili dari kata heme. Heme itu adalah komponen atau penyusun yang terdapat di dalam sel darah merah. Ya, maka ini kaitannya dengan proses pembekuan darah. Jadi kelainan yang disebabkan karena darah tidak bisa membeku. Nah, sama seperti buta warna, bahwa hemofili ini dibawa oleh gen resesif H kecil, ya, terangkai kromosom X. Nah, ini bedanya bersifat letal pada perempuan. Jadi perempuan tidak ada yang menderita hemofili. Kalaupun menderita, dia tidak berumur panjang, maka bersifat letal atau fatal. Nah, kita lihat contoh persilangan di bawah ini. Pada perempuan normal, ya, genotipnya XH besar, karena ini dibawa oleh gen resesif, maka kalau normal itu genotipnya XH besar. Sedangkan laki-laki hemofili XH kecil Y. Nah, kemudian ditentukan gametnya, gen-gen akan memisah secara bebas, maka XH besar memisah dengan XH besar karena sama gennya, maka gametnya dipilih salah satu saja, yaitu XH besar. Sedangkan yang laki-laki hemofili XH kecil dan Y. Nah, ini sama seperti penyilangan pada buta warna tadi, bahwa gen-gen akan berpasang-pasangan secara bebas, maka XH besar berpasangan dengan XH kecil. Nah, ini maka ini fenotipnya adalah perempuan normal yang bersifat karier atau membawa sifat. Kemudian XH besar berpasangan dengan Y, maka genotipnya XH besar Y, maka fenotipnya adalah laki-laki normal. Nah, demikian seterusnya untuk persilangan, ya. Saya kira anak-anak bisa memahami, ya, materinya cukup gampang. Kita lanjutkan, ya.
Berikutnya adalah rangkai kelamin pada kromosom Y. Oke, kromosom Y ini tentunya karena ini terdapat pada kromosom laki-laki, maka kelainannya disebut dengan hipertrikosis. Apa itu? Nah, ini pertumbuhan rambut yang berlebih di telinga. Coba kita lihat ya. Nah, ini kita tunjukkan. Nah, pria ini di daun telinganya tumbuh rambut yang berlebihan. Ini namanya hipertrikosis. Ini hanya terdapat pada laki-laki saja. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi sudah persilangan hemofili. Nah, masih terkait ke persilangan, yaitu tentang alel ganda, anak-anak. Alel ganda. Kita tahu bahwa alel ganda itu terdapat pada golongan darah. Ya, masih ingat ya, ada berapa macam golongan darah? Oke, golongan darah itu dibedakan atas berdasarkan jenis antigen, kemudian berdasarkan sistem MN, dan berdasarkan jenis resus, ya. Jadi ada 3 macam penggolongan darah, ya. Tetapi yang sering kita ketahui, sering digunakan itu adalah golongan darah berdasarkan jenis antigen. Nah, ini tadi ya, ada 3 jenis golongan darah, ya, AB0, MN, dan resus. Nah, yang kita kupas itu adalah sistem AB0, ya, bukan O ya. Nah, yang betul adalah 0. Jadi ada 4, yaitu sistem golongan darah A, B, AB, dan 0. Nah, anak-anak, mengapa golongan darah itu merupakan alel ganda? Ya, kita lihat di sini, ya. Misalnya golongan darah, golongan darah A, misalnya ya. Saya ambil contoh di sini, yang ini, golongan darah A. Artinya darah seseorang itu di dalam sel darah merahnya terdapat antigen A atau aglutinogen A, sedangkan di dalam plasmanya terdapat aglutinin beta. Ya, itu golongan darah A. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat tabel di bawah ini. Ya, untuk golongan darah A di sini ya, di dalam eritrositnya ada antigen atau aglutinogen A, sedangkan di dalam plasmanya ada aglutinin beta atau disimbolkan di sini IA. Ya, sehingga genotipnya ini ada 2 anak-anak untuk golongan A, yaitu IA atau IA I kecil, atau ada juga yang menyebutnya IA-I0. Ya, kasusnya sama dengan golongan darah B, juga memiliki 2 genotip, maka dinamakan alel ganda. Sedangkan golongan darah AB, karena dia memiliki 2 antigen, maka hanya memiliki 1 genotip, yaitu IA dan IB. Jadi genotipnya heterozigot saja. Sedangkan golongan darah 0, ya 0 ini bukan O, artinya dia tidak memiliki aglutinogen, tetapi memiliki aglutinin, ya, aglutinin. Maka genotipnya I kecil atau I0. Paham ya? Nah, ini adalah penentuan genotip pada golongan darah. Ini nanti ada juga persilangannya. Oke, kita lanjutkan. Ya, misalnya persilangan antara laki-laki bergolongan darah AB menikah dengan perempuan golongan darah B.
bagaimana persentase kemungkinan golongan darah anak-anaknya? Nah, anak-anak caranya ya untuk ini parental atau induk yang laki-laki golongan AB, dia punya berapa genotip? 1 kan ya, heterozigot. Jadi langsung aja, kalau golongan AB itu namanya fenotip, maka silakan dituliskan genotipnya, yaitu IA, IB. Sedangkan golongan darah B itu kan dia punya 2 genotip, yaitu IB, IB sama IB, I0. Nah ini, jadi ini kemungkinan pertama, kemungkinan kedua. Ya boleh dua-duanya dicoba, disilangkan. Tetapi saran saya, kalau anak-anak menyilangkan golongan darah yang golongan darah itu memiliki 2 genotip, maka yang disilangkan adalah yang heterozigot. Ya, sekali lagi yang disilangkan yang heterozigot. Ya, jadi kita langsung menyilangkan yang kemungkinan kedua ya. Oke. Jadi ini tadi sudah, terus kita genotipnya pakai ini. Caranya sama seperti persilangan pada buta warna dan hemofili tadi ya. Ini ditentukan gametnya, yaitu gen-gen memisah secara bebas, maka ini gametnya IA dan IB. Sedangkan ini IB dan I kecil atau I0. Ya, berpasang-pasangan. Gen IA berpasangan dengan IB menjadi genotip IA-IB, maka golongannya AB. Sedangkan yang berikutnya IA berpasangan dengan I, maka golongannya A. Terus berikutnya ini IB berpasangan dengan IB. Nah ini, maka golongannya B. Yang terakhir IB berpasangan dengan I kecil, golongannya B. Jadi dari persilangan antara kedua genotip orang tua, yang satunya bergolongan AB, satunya B, maka alternatif keturunan golongan darah anak-anaknya adalah golongan AB, B, dan B. Jelas ya? Gampang ini anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah sistem Rhesus ya. Ini penemunya adalah Carr, Lenz, Steiner, dan Wiener. Oke. Ya, perlu diketahui bahwa Rhesus itu sejenis kera ya, Macacus rhesus, ini dari India. Ini anak-anak nanti bisa membaca di buku bacaan ya, sejarah bagaimana sampai ditemukan sistem golongan darah menurut sistem Rhesus. Ya, baik. Singkat saja bahwa golongan darah sistem Rhesus ini ada 2, ada Rhesus positif dan Rhesus negatif. Ya. Yang Rhesus positif memiliki genotip R besar dan R besar R kecil, mengandung gen R besar. Sedangkan yang Rhesus negatif itu genotipnya R kecil. Jadi untuk golongan sistem Rhesus itu bisa dikatakan perbandingannya 1 dibanding 1000 anak-anak. Jadi sangat jarang. Karena nanti laki-laki yang memiliki Rhesus positif itu nanti akan berdampak pada keturunannya, nanti akan menderita erythroblastosis fetalis atau istilahnya bayi kuning. Itu artinya apa? Bahwa sel darah merah anaknya tidak pernah terbentuk karena terjadi perlawanan ya antara golongan darah ibu yang Rhesus negatif melawan golongan darah si anak yang Rhesus positif karena berasal dari gen ayahnya. Nanti lebih lanjut akan kita bahas di latihan soal. Oke. Nah, untuk gen terangkai kelamin yang terpaut gonosom itu sudah selesai. Kita lanjutkan.
yaitu gen yang terpaut autosom. Ini ada beberapa, tetapi sebagian saja yang Ibu jelaskan, tapi pada prinsipnya sama. Contoh kelainan bawaan pada manusia yang terangkai kromosom tubuh atau autosom, contohnya adalah albino. Anak-anak kita lihat gambar ini. Nah, ini kita bandingkan ya. Ini adalah albino ya, tidak memiliki pigmen, sedangkan yang ini yang punya pigmen ya. Bahwa kelainan albino ini ditandai dengan tidak terbentuknya pigmen kulit, yaitu pigmen melanin ya. Untuk genotip normal, karena ini terpaut autosom atau kromosom tubuh, maka gonosomnya tidak usah dituliskan, EGY-nya tidak usah dituliskan, maka genotipnya langsung ditulis A besar A besar atau A besar A kecil. Ini untuk genotip yang normal. Sedangkan genotip albino itu memiliki genotip A kecil karena dibawa oleh gen resesif. Baik, saya lanjutkan contoh persilangannya. Nah, biasanya di dalam kasus albino itu terjadi istilahnya pertengkaran, perdebatan dalam sebuah keluarga. Anaknya albino, tapi kedua orang tuanya normal. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Nah, coba kita cermati persilangan ini. Jadi ibunya normal homozigot, ini suaminya albino, maka anaknya adalah membawa sifat. Nah, kemudian apabila si anak ini menikah dengan penderita albino, maka persentasenya yang normal 50% tetapi membawa sifat, yang albino 50%. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya anaknya albino, mungkin berasal dari kedua orang tua yang normal tetapi membawa sifat ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya kelainan yang juga terpaut kromosom tubuh itu adalah kencing manis. Anak-anak ini tidak asing lagi, saya kira sudah difahami, tidak perlu Ibu jelaskan. Jenis persilangannya sama ya, nanti bisa dipelajari di buku kalian. Yang ketiga, talasemia. Nah, talasemia ini juga kelainan yang terpaut kromosom tubuh ya. Nih, talasemia. Ada talasemia mayor dan talasemia minor. Oke. Silakan nanti dipelajari sendiri. Prinsip persilangannya adalah sama. Sama. Ini adalah talasemia minor, memiliki genotip seperti ini. Ya, sama-sama minornya, ini genotipnya, ini gametnya. Kalau talasemia mayor ini adalah bersifat dominan, ini nanti letal. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah materi tambahan ya, kelainan penyakit karena ketidaknormalan kromosom. Anak-anak ini nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang mutasi ya. Sedikit kita singgung bahwa manusia ini memiliki kromosom 46 ya, yang terdiri dari autosom dan gonosom. Ada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Seperti ini rumusnya. Nanti kalau misalnya terjadi kelainan akan mengalami sindrom, yaitu Turner syndrome, Klinefelter, kemudian sindrom Down maupun sindrom-sindrom yang lain. Nanti kita bahas di materi berikutnya. Nah, tentunya ini
ini pesan penting bagi kita semua anak-anak supaya kita terhindar dari penyakit keturunan, ya, penyakit yang bersifat genetis. Maka ada beberapa hal yang harus kita hindari, yaitu menghindari perkawinan antar keluarga dekat, ya. Misalnya yang masih sesaudara itu tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, menghindari perkawinan dengan orang yang memiliki kelainan mental, karena ini juga bersifat hereditas menurun, sebisa mungkin kita hindari. Kemudian yang ketiga, nah tentunya ini harus melakukan pemeriksaan tentang asal-usul kesehatan dari pasangan sebelum melakukan pernikahan, ya, ini penting sekali. Kemudian yang keempat, nah ini namanya eugenetika, ya. Ini penting sekali dipahamkan di masyarakat, terutama di kalangan muda, mengenai prinsip-prinsip genetika, ya, sehingga memahami. Saya kira itu yang harus kita hindari. Untuk materi kali ini bisa disimpulkan, ya, bahwa penyakit yang menurun itu bisa terpaut gonusum, misalnya hemofili, buta warna, dan umumnya bersifat resesif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk alel ganda, ya, golongan darah itu ditentukan ada 3 sistem AB0, MN, dan rhesus. Baik anak-anak, bisa memahami dari paparan yang Ibu sampaikan. Jangan lupa anak-anak, supaya kalian lebih paham, mari kita latihan soal, ya. Ini soalnya. Silsilah di bawah ini menggambarkan penurunan sifat hemofili dan golongan darah pada suatu keluarga. Ini adalah pedigrinya atau peta silsilahnya. Pertanyaannya, jika ayah, ya, ayah berarti yang ini, yang kotak, ya, bergolongan darah B. Terus anak-anaknya bergolongan darah B, AB, dan A. Oke, ini simbol-simbolnya, ya. Dan sifat hemofili seperti terlihat pada diagram, ya, kita lihat di sini. Berarti yang ini laki-laki hemofili. Nah, pertanyaannya, tentukan bagaimana genotip ibunya. Bisa, ya? Oke, Ibu tunggu jawaban kalian. Silakan dikerjakan. Langsung nanti dikirim, ya, hasil pekerjaannya di Google Classroom sesuai dengan kesepakatan kita. Terima kasih, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Anak-anak selamat berlatih, yang mengerjakan soal. Jangan bosan-bosannya untuk selalu semangat dalam belajar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum